Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap mengucap syukur dalam segala situasi yang kita alami saat ini. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana kita memperingati Jumat Agung, yaitu di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita semua yang ada. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita sebagai orang percaya yakin bahwa salib adalah dasar iman Kristen kita. Tetapi justru banyak orang di luar sana tidak mengerti apa makna dan sebenarnya yang terjadi di atas kayu salib. Sehingga mungkin masih banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak menghargai, bahkan mungkin meremehkan tentang peristiwa salib itu. Apakah makna dari salib Kristus bagi kita orang percaya? Yang pertama adalah di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Di situ menceritakan bahwa di atas kayu salib Yesus berkata bahwa mengapa Tuhan meninggalkan ketika dalam situasi yang seperti itu. Di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua, saya akan bacakan buat kita semua yang ada. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Makna pertama dari salib Kristus bagi kita orang percaya adalah itu adalah sebuah perpisahan yang sangat menyakitkan. Di atas kayu salib Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah sebuah perpisahan yang sangat menyedihkan antara bapa dan anak. Sehingga hubungan keduanya itu terputus untuk sementara waktu. Mengapa Yesus ditinggalkan? Kita sudah tahu dan mengerti bahwa di atas kayu salib Ia menebus setiap dosa kita. Di atas salib Ia yang tidak mengenal dosa justru dijadikan berdosa karena kita. Sehingga kita orang percaya yang berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Di atas kayu salib semua dosa telah dibereskan. Oleh karena itu, makna dari salib Kristus bagi kita orang percaya adalah kita tahu bahwa perpisahan yang sangat menyakitkan antara bapa dan anak. Oleh karena itu kita juga harus menghargai setiap karya pengorbanan Tuhan dalam hidup kita yang ada. Kemudian di bagian yang kedua, makna dari salib Kristus bagi kita orang percaya adalah itu adalah sebuah penderitaan yang luar biasa. Di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan di dalam Alkitab kita berbunyi demikian. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ini menggambarkan suatu penderitaan yang amat sangat luar biasa. Demikian hebat penderitaan yang Yesus alami di kayu salib. Sampai-sampai ia berkata, aku haus. Bahkan dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa disitulah Yesus mengalami titik di mana dia mengalami kesengsaraan yang begitu luar biasa. Tetapi semua itu adalah kehendak Bapa. Yang nantinya kita tahu bahwa setelah peristiwa salib itu, visi penyelamatan daripada Tuhan bagi dunia itu tergenapi. Sakit, sengsara, penderitaan, semua dosa manusia terselesaikan di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama juga tetap menghargai setiap penderitaan yang Yesus alami di kayu salib bagi kita. Nah, apa makna salib selanjutnya bagi kita orang percaya? Di dalam salib kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30
Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 dikatakan firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, sudah selesai. Ini adalah seruan kemenangan dari seseorang yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ia sudah mengenapkan seluruh tuntutan hukum Taurat. Jalan salib adalah kemenangan bagi kita orang percaya. Sedangkan buat kita semua jemaat Tuhan yang ada, kapan kita memikul salib kita? Ketika kita mau melepaskan diri dari kehendak diri kita, dari ego kita, dan berjalan menurut sesuai dengan kehendak Bapa, itulah saatnya kita memulai untuk mengalami kemenangan. Salib Kristus sangat penting bagi orang percaya, karena melalui salib Kristus semua ia selesaikan bagi kita. Haleluya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita di hari Jumat Agung yang ada, supaya kita tetap ingat bahwa kasih Kristus terlebih besar dalam hidup kita. Karena salib Kristus kita mengalami hidup. Karena salib Kristus kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.